Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rehan dari Proyek Bisnis Mata Kuliah Ekonomi Kelembagaan kelas C3. Di sini saya akan membacakan tentang apa itu ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan ialah pemahaman ini memandang sebagai perluasan sekaligus upaya perlawanan dari dan terhadap ilmu ekonomi atau neoklasik. Mazhab ekonomi kelembagaan juga mempercayai bahwa institusi organisasi ekonomi menjadi salah satu bagian dari proses perluasan dari pengembangan kebudayaan. Terus, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang alokasi, bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam arti luas pula seperti aset, finansial juga alam, tenaga kerja, pikiran dan lain sebagainya, yang sifatnya terbatas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam arti luas tinggi-tingginya. Jadi fungsi tujuannya ialah kesejahteraan atau welfare, bukan pendapatan atau GDP atau pertumbuhan ekonomi. Betul, kesejahteraan adalah fungsi dari pendapatan, tetapi jelas bukan satu-satunya. Dalam konteks krisis pandemi COVID-19, publik berdebat tentang mana yang harus diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi. Kesehatan umumnya diartikan sebagai meminimumkan korban pandemi COVID-19, terutama tingkat kematian. Sayangnya, ketika membahas ekonomi, kebanyakan orang mengartikan ekonomi sebagai sesuatu yang sangat sempit, misalnya pendapatan, penghasilan, atau pertumbuhan ekonomi. Lalu dalam konteks ekonomi makro, salah besar kalau ekonomi hanya disempitkan sebagai hal-hal tersebut. Ilmu ekonomi membahas aspek yang jutaan kali lebih luas dari hanya pendapatan. Dalam ekonomi kelembagaan, analisis akan dilakukan dalam konteks ekonomi nasional Indonesia. Kemudian, apa yang menjadi indikator kesejahteraan? Ada beberapa alternatif. GDP adalah salah satu alternatif, akan tetapi GDP bukan ukuran yang ideal karena beberapa hal. Pertama, dalam GDP terdapat rencana perdagangan ekspor minus impor. Ekspor yang dikonsumsi oleh orang di luar negeri pada akhirnya akan menjadi kesejahteraan orang asing, jadi bukan bagian dari kesejahteraan kita. Sebaliknya, impor adalah konsumsi kita yang meningkatkan kebahagiaan konsumsi, dihitung sebagai bagian kesejahteraan. Itulah tadi penjelasan saya tentang tugas dari ekonomi kelembagaan kelas C3. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.